Tujuh Salapan Channel. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Adi Rahiwaidin di 7 Salapan Channel. Pada kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial cara mengamankan data ARD versi hosting. Jadi kalau sebelumnya kita sudah mencoba menghostingkan ARD dari yang versi VDA ke versi server ke versi hosting, kalau sekarang kita akan dibalik. Setelah selesai kita mengerjakan pekerjaan aplikasi rapot digital di semester genap ini, tentunya rekan-rekan ingin membackup data-data tersebut dan mengembalikan ke versi server atau ke VDA. Nah, seperti apa caranya? Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mudah untuk mengamankan data yang dari hosting ke versi server. Oke, yang pertama, silakan rekan-rekan masuk ke ARD yang sudah dihostingkan, alamat ARD yang sudah dihostingkan. Saya akan ambil contoh untuk sekolah saya, kemudian login kan kepada user lembaga atau user admin sekolah. Nah, ini adalah ARD yang versi hosting. Jadi di sini ini juga ada perbedaan. Kalau yang versi server itu biasanya menggunakan IP address ARD pusat 192.168.0.102 atau 101. Nah, kalau kita ini yang sudah dihostingkan, ini alamat webnya itu sesuai yang kita buat di hosting. Oke, silakan rekan-rekan masuk ke menu sinkron data. Jadi di sini sebetulnya ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan phpMyAdmin dengan cara di backup langsung datanya, kemudian dipindahkan ke VDA yang sudah di root di awal. Itu seperti di video sebelumnya saya sudah coba mengonlinekan ARD, itu di video tersebut itu dari versi server ke versi hosting. Kalau sekarang kita akan dibalik dari hosting ke server. Karena apa? Karena mungkin hosting itu tidak akan selamanya. Mungkin sekolah itu hanya berlangganan hosting 1 tahun misalnya. Jadi setelah 1 tahun, sebelum data yang kita punya di hosting tersebut dihapus permanen oleh penyedia layanan hosting, ya tentunya langkah yang harus kita lakukan adalah mengamankan data, terutama yang sekarang yang sudah kita kerjakan. Oke, silakan masuk ke menu sinkron data, kemudian kita akan menggunakan fasilitas yang lebih mudah, itu adalah pakai fasilitas backup restore. Jadi di ARD yang versi hosting ini silakan rekan-rekan backup datanya. Nah, ini sedang di backup datanya, dan database backup ini itu yang akan nanti kita masukkan ke dalam ARD yang versi server. Oke, seperti apa caranya? Yang pertama yang harus dilakukan itu jelas rekan-rekan masuk ke ARD yang versi hosting ini, kemudian backup terlebih dahulu data. Tentunya kalau menemukan ini seperti ini tinggal klik wipe saja. Ini saya tunggu sampai prosesnya selesai. Kita akan buka. Nah, ini backup database yang versi hosting. Oke, langkah berikutnya itu adalah kita akan mencoba membackup atau merestore data ini ke dalam VDA yang masih fresh. Nah,
perlu rekan-rekan ketahui kebetulan bahwa saya di sini menggunakan PDA yang versi 5 Juli. Sebelum dihostingkan itu menggunakan PDA yang versi 5 Juli. Kemudian diambil databasenya dan data webnya, kemudian dihostingkan dan diupdate versinya ke versi 2.35. Tapi pada kali ini saya akan membuat database ini dimasukkan ke ARD yang versi 16 Desember atau yang versi terbaru. Jadi langkah berikutnya, jika rekan-rekan sudah membackup database, silakan masuk ke Oracle Virtual Machine. Oke, di sini saya akan hapus dulu yang ini. Nah, ini data lama. Silakan rekan-rekan tambahkan ini seperti biasa. Di video sebelumnya juga saya sudah coba memberikan tutorial tentang cara melakukan setting atau instalasi PDA di VirtualBox. Oke, kita akan coba ini ARD backup 2020. Pastikan juga ini tidak menggunakan karakter spasi, jadi bisa menggunakan underscore. Dan ininya Linux, kemudian ini Debian 64. Tinggal klik next, kemudian ini pastikan bahwa ini tidak melewati yang garis merah, dan ini kita pilih PDA nya. Nah, kebetulan saya akan menggunakan PDA yang fresh, itu PDA yang terbaru yang 16 Desember. Nah, ini PDA yang 16 Desember. Kita open, kemudian choose, dan kita buat create. Nah, jangan lupa rekan-rekan juga ini lakukan pengaturan di setting itu di network. Jadi ininya pastikan host only adapter, kemudian klik advance, dan ininya izinkan semua atau allow all. Kemudian di adapter 2 ini pilih NAT, ini host only adapter, kemudian ini NAT. Nah, ini juga tergantung, mungkin kalau kebetulan saya ini menggunakan laptop jadi tidak akan disebarkan ke klien lain, jadi hanya untuk kepentingan di laptop ini sendiri. Jadi tinggal klik OK. Kemudian jangan lupakan bahwa diatur VirtualBox-nya. Atur ini IP address-nya, buat supaya tidak otomatis tapi ini manual. Ini diklik saja 192.168.0, asal jangan 1 atau 102 atau 101. Jadi kita akan coba 199. Subnet masknya kita klik saja, nanti akan otomatis terisi. Klik OK, kita close, ini kita jalankan. Nah, seperti biasa ini kita akan menunggu sampai muncul tampilan IP address yang nantinya akan kita panggil di Google Chrome. Oke, dan ini udah keluar IP addressnya. Nah, kita akan panggil di Chrome 92.168.0.102. Nah, ini silahkan rekan-rekan loginkan sesuai akun admin sekolah. Nah, kalau ini di tab sebelumnya itu kita menggunakan hosting. Kalau di tab kedua ini kita menggunakan yang versi server. Jadi ini jelas sekali perbedaannya. Ini di alamatnya juga ini berbeda. Oke, ini sudah terbuka. Nah, ini kalau ini kita menggunakan yang versi hosting, ini jelas alamatnya berbeda. Dan ini jumlah siswanya, ini kebetulan di ARD yang versi hosting ini sudah selesai pengerjaan ARD sampai ke cetak rapot. Jadi ini sudah fix, makanya saya akan amankan data ini, data yang sudah fix ini, yang sudah selesai pengerjaannya ini dimasukkan kembali ke PDA yang masih fresh, yang tentunya ini jauh lebih aman. Kita akan simpan nanti di drive komputer atau drive laptop. Beda dengan yang di hosting karena mungkin
berlangganan hosting ini tidak akan selamanya, mungkin hanya 1 tahun misalnya sebelum dihapus permanen oleh penyedia layanan. Tentunya kita harus membackup file-file yang tentunya sangat penting yang sudah kita upload ke hosting. Oke, langkah berikutnya, kalau tadi langkah pertama kita sudah melakukan backup data di versi hosting ini, nah langkah berikutnya kita akan, setelah kita login, ini tentu datanya masih nol semua, silahkan rekan-rekan masuk ke menu sinkron data. Kemudian langkah pertama itu update dulu aplikasinya. Jadi pastikan bahwa aplikasi yang ada di sini itu sama dengan aplikasi yang versi di hosting. Kebetulan di hosting saya menggunakan yang versi 235, sedangkan kalau di sini masih 234. Jadi silahkan diupdate terlebih dahulu. Klik update. Ini disinkron. Disinkron, klik update. Kemudian juga nanti kita akan sinkronkan semua. Ini supaya, kenapa ini harus disinkronkan, karena memang kita harus mempunyai data yang sama atau versi yang sama antara yang hosting dengan yang di server. Nah ini kita akan coba lagi update. Nah kemudian setelah diupdate, setelah ininya berubah menjadi versi 235, rekan-rekan tinggal klik ubah file, kemudian nanti perbaikan input nilai juga diklik, baru di close terlebih dahulu. Ini supaya maksimal proses sinkronisasinya. Nah, ini sudah 235, kita klik perbaikan input nilai. Oke, dan ini berhasil. Nah langkah berikutnya adalah silahkan rekan-rekan sinkronkan ini mulai dari nomor 2, 3, 4, 5 sampai nomor 5 ya. Silahkan rekan-rekan sinkronkan. Kenapa ini harus disinkronkan? Karena ini kita akan menyamakan, karena yang dari versi hostingnya juga ini sudah terlebih dahulu disinkronkan. Jadi ini untuk menyamakan supaya nanti hasilnya maksimal. Jadi supaya ketika melakukan backup restore itu datanya akan semua masuk ke PDA ini. Oke, dan ini kita sudah berhasil menyinkronkan semua dari poin 2 sampai dengan sinkron KKM Maple, sampai ya sinkron dari 2 sampai 5. Oke, kita akan coba close saja ini. Nah langkah berikutnya ini kita akan coba keluar dulu, logout, kemudian login kan kembali. Oke, setelah seperti ini silahkan rekan-rekan masuk ke menu sinkron, kemudian pilih backup, pilih menu backup, kemudian restorekan database. Jadi dari sinkron, menu backup, kemudian di sini ada pilihan backup dan restore. Kalau tadi dari sini kita memilih backup karena data tersebut akan kita ambil, kalau ini kita pilih restore karena data tersebut, database yang tadi sudah kita download tersebut akan kita restorekan ke dalam PDA ini. Oke, diklik, kemudian browse, cari datanya. Nah ini tadi saya disimpan di download database-nya ini, kemudian klik open, tunggu sampai ini muncul tanda bisa diklik ini restorenya. Nah ini baru bisa diklik. Kita klik restore, tunggu prosesnya karena ini akan merestore database yang sudah kita download tadi ke dalam ARD yang versi server ini. Oke, ini berhasil restore database. Kita akan lihat di beranda kita akan coba close saja dulu. Kita akan pastikan apakah ini data sudah sama dengan yang dari server, dengan yang di hosting. Nih yang di hosting guru 27, siswa 496, ekstrakurikuler 3, rombongannya 21. Nah ini juga sama, ini yang versi server,
kemudian ini yang versi hosting, ini datanya sama. Padahal tadi di awal ketika menggunakan PDA Press, PDA baru, ini datanya masih kosong. Nah, langkah berikutnya, ini pekerjaan kita belum selesai. Karena apa? Karena ketika kita belum mengubah konfigurasi, ini kan awalnya juga kita menggunakan PDA Press, jadi konfigurasinya juga ini masih menggunakan semester ganjil, dan konfigurasi cetak rapotnya juga masih menggunakan yang semester ganjil. Jadi langkah berikutnya yang harus rekan-rekan lakukan adalah klik konfigurasi, kemudian pastikan tahun ajarannya sesuai, klik atur, klik ya, berhasil. Kemudian konfigurasi kedua adalah konfigurasi semester, ini yang paling penting. Silakan rekan-rekan rubah ke semester genap, klik atur, klik ya. Nah, kemudian ini untuk cetak rapot juga sama. Nah, seperti saya ini, klik simpan, klik ya. Nah, kita akan coba lihat apakah ini yang kita lakukan ini adalah berhasil. Kita akan coba masuk ke salah satu guru, misalnya ini Bu Fani Sinta Triutami. Kita lihat, kita masukkan NPTK-nya untuk login ke akunnya Bu Fani. Oke, kita akan lihat di menu siswa. Nah, ini sudah lengkap. Kemudian di menu rapot, nah ini sudah muncul cetak rapot. Jadi ini sama dengan yang ada di hosting. Jadi tahapan yang sudah kita lakukan ini terbukti berhasil untuk membuat mengamankan data yang dari versi hosting ini, kemudian kita pindahkan ke versi server. Nah, kita akan close saja, dua-duanya kita close. Kemudian langkah terakhir yang harus rekan-rekan lakukan, bahwa PDA ini adalah PDA yang sudah kita restorekan database yang terbaru yang dari hosting, makanya kita harus mengamankan PDA ini. Jadi rekan-rekan silahkan tinggal di kopikan saja. Nah, ini PDA ini, jadi ini yang akan diamankan, yang nantinya kalau di semester depan atau kapan-kapan kita membutuhkan nilai rapot yang sekarang, yang semester sekarang itu, ini tinggal dipasangkan saja ini di dalam virtual mesinnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.